Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 3A Elemen Mesin, Program Studi D3 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Elemen Mesin yang telah membimbing kami selama proses belajar. Baik, untuk memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Raja Aditya Fikri Bukhari dengan NPM 24.014. Yang kedua, Rama Ali Firdaus dengan NPM 24.015. Yang ketiga, Royando Gerald Tariparpak Pahan dengan NPM 24016. Dan yang terakhir, Sobar dengan NPM 24.017. Judul presentasi kami pada kali ini adalah analisis kinerja sistem rem cakram dan tromol pada kendaraan bermotor. Penelitian ini membahas perbandingan kinerja rem cakram dan rem tromol pada kendaraan bermotor berdasarkan jarak pengereman, waktu reaksi, dan kenaikan suhu. Hasil menunjukkan bahwa rem cakram memiliki jarak pengereman lebih pendek dan waktu reaksi lebih cepat. Meskipun suhu rem cakram meningkat lebih tinggi, pendinginannya berlangsung lebih cepat karena desain terbuka yang mudah pelepasan panas. Pengereman juga menjadi peran penting untuk keselamatan kendaraan. Keselamatan kendaraan sangat bergantung pada sistem pengereman. Dua jenis sistem yang umum digunakan adalah rem cakram dan rem tromol. Rem cakram unggul dalam pelepasan panas, sedangkan rem tromol lebih terlindung dari kotoran. Penelitian ini bertujuan membandingkan kedua sistem untuk mengetahui perbedaan efisiensi dan stabilitas kerjanya. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan jarak pengereman antara rem cakram dan tromol. Yang kedua, bagaimana perbedaan reaksi dan kenaikan suhu. Dan yang ketiga, sistem mana yang memiliki efisiensi pengereman terbaik. Lalu ada pemahaman dasar tentang sistem rem. Sistem rem berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi panas melalui proses gesekan. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas rem antara lain: yang pertama, tekanan hidrolik, yaitu menentukan gaya yang ditetapkan pada kampas rem. Yang kedua, koefisien gesek, yaitu material kampas rem mempengaruhi daya cengkram. Yang ketiga ada suhu kerja, yaitu suhu mempengaruhi performa dan stabilitas rem. Yang ketiga, desain mekanis, yaitu rem cakram memiliki struktur terbuka untuk pendinginan yang lebih baik. Rem tromol memiliki desain tertutup yang lebih terlindungi dari debu. Lalu ada parameter analisis. Ada 3 aspek utama yang mengukur kinerja rem. Yang pertama itu jarak pengereman, yang kedua reaksi, dan yang ketiga adalah kenaikan suhu. Yang pertama, menunjukkan seberapa efisien sistem rem mengurangi kecepatan kendaraan hingga berhenti. Dan yang kedua yaitu waktu reaksi, yaitu mengukur seberapa cepat sistem merespon saat pedal rem ditekan. Dan yang ketiga, kenaikan suhu yang menunjukkan stabilitas termal sistem selama proses pengereman berulang. Ketiga parameter ini menjadi dasar dalam membandingkan performa antara rem cakram dan rem tromol. Baik, di slide ini ada metodologi penelitian, diagram pengujian rem, yaitu yang pertama itu ada tahap mulai. Tahap awal penelitian dimulai dengan penentuan topik dan tujuan, yaitu membandingkan performa rem cakram dan rem tromol. Kemudian yang kedua di sini tuh setelah mulai itu ada studi literatur, yaitu pengumpulan teori dan referensi tentang prinsip kerja, faktor yang mempengaruhi pengereman, serta hasil penelitian terdahulu mengenai efisiensi sistem rem. Kemudian
Yang ketiga, setelah studi literatur itu ada perancangan model analisis, yaitu menyusun rancangan model pengujian, termasuk menentukan parameter uji seperti kecepatan awal, tekanan rem, jarak pengereman, waktu, dan suhu komponen. Kemudian yang keempat itu ada analisis teoritis, yaitu melakukan analisis secara matematis dan teoritis berdasarkan hukum energi kinetik, gaya gesek, dan kenaikan suhu selama pengereman. Kemudian yang kelima ini ada hasil sesuai, iya atau tidak. Jika iya, hasil analisis sesuai dengan teori atau ekspektasi, penelitian dilanjutkan ke tahap kesimpulan. Jika tidak, jika belum sesuai, dilakukan perbaikan atau pengulangan analisis hingga hasil valid. Kemudian karena di sini hasilnya sesuai dengan ya, maka dilanjutkan ke tahap kesimpulan yaitu selesai. Penelitian ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan bahwa rem cakram memiliki performa lebih efisien dan responsif dibandingkan rem tromol, terutama pada kecepatan tinggi. Kemudian di slide selanjutnya bisa kita lihat di sini ada hasil pengujian yaitu tabel 1, hasil analisis teoritis kinerja sistem rem cakram dan rem tromol pada variasi kecepatan awal. Di sini kita itu ada 3 macam kecepatan awal kilometer per jam, yaitu dari rem cakram sendiri dan tromol. Yang pertama itu ada kecepatan awalnya itu 40 km per jam, yang kedua itu ada 60 km per jam. Kemudian yang ketiga itu ada 80 km per jam. Dari masing-masing itu tuh ada rem cakram dan rem tromol. Nah, dari data yang diperoleh, rem cakram ini memiliki jarak pengereman lebih pendek pada semua kecepatan, waktu reaksi lebih cepat, dan suhu kerja lebih tinggi namun lebih stabil. Sebaliknya, rem tromol cenderung lebih lambat dengan suhu yang turun lebih lama. Bisa kita lihat di sini di tabel itu, yaitu di pertama itu kecepatan awal di 40 km per jam itu di sistem rem itu jarak pengeremannya itu 7,8 meter dengan waktu pengereman 2,3 sekon. Dan di sini kenaikan suhunya bisa kita lihat yaitu 28 derajat Celcius. Kemudian sistem rem tromol itu kecepatan awalnya itu 40 km per jam dengan jarak pengereman itu 9,1 meter dengan waktu pengereman itu 2,7 sekon, dengan di sini kenaikan suhunya itu 21 derajat Celcius. Kemudian di kecepatan kedua ini dengan kecepatan awal 60 km per jam untuk sistem rem cakram, yaitu diperoleh jarak pengeremannya itu 14,2 meter dengan waktu pengeremannya itu 3,5 sekon, dan kenaikan suhunya bisa kita lihat di sini itu 42 derajat Celcius. Kemudian sistem rem tromol itu kecepatan awal itu 60 km per jam yang menghasilkan jarak pengeremannya itu 16,8 meter dengan waktu pengereman itu 3,9 sekon, dan kenaikan suhunya itu 34 derajat Celcius. Kemudian di kecepatan awal yang ketiga ini kita 80 km per jam untuk sistem rem cakram itu menghasilkan jarak pengereman itu 21,7 meter dengan waktu pengeremannya itu 4,6 sekon, dan kenaikan suhunya itu mencapai 56 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir itu kecepatan awal 80 km per jam untuk sistem rem tromol itu jarak pengeremannya itu menghasilkan 25,5 meter, kemudian waktu pengeremannya itu 5,1 sekon dengan kenaikan suhunya itu mencapai 47 derajat Celcius. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini ada analisis jarak pengereman. Bisa kita lihat di sini ada tabel kecepatan awal kilometer per jam, yaitu ada jarak pengereman dalam satuan meter yaitu 7,5, 10, 12,5, 15,0, 17,5, 20,0, 22,5 sampai 25,0. Dan ada pula di sini kecepatan awal kilometer per jamnya itu 40 sampai 80 km per jam.
Nah, bisa kita lihat di sini tuh untuk garis yang orange, rem cakram mampu menghasilkan jarak pengereman antara 7,8 hingga 21,7 meter. Sedangkan rem tromol yang bergaris biru itu 9,1 hingga 25,5 meter. Grafiknya itu jadi naik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa rem cakram itu memiliki gaya gesek efektif yang lebih besar. Kemudian di slide selanjutnya juga ada analisis waktu pengereman. Di sini bisa kita lihat hubungan kecepatan dan waktu pengereman, yaitu ada ada grafik 2,5 sampai 5,0 itu menunjukkan waktu pengereman dalam satuan sekon. Kemudian ada 40 sampai 80 itu kecepatan awal kilometer per jam. Nah, di sini untuk rem cakram itu berkisar antara 2,3 hingga 4,6 sekon. Grafiknya menaik ke atas, bisa kita lihat yang warna orange itu lebih cepat dibandingkan dengan rem tromol yang membutuhkan 2,7 hingga 5,1 sekon. Bisa kita lihat di garis yang biru, grafiknya naik ke atas itu. Ini menunjukkan bahwa mekanisme hidrolik cakram bekerja lebih efisien dalam mentransfer tekanan ke kampas rem. Di slide selanjutnya juga ada analisis kenaikan suhu, bisa kita lihat sama seperti yang sebelumnya. Grafik di samping itu ada hubungan kecepatan dan kenaikan suhu rem, yaitu ada grafik yang naik ke atas itu 20 sampai 55 itu kenaikan suhu dalam satuan derajat Celcius, dan yang di bawah itu 40 sampai 80 itu kecepatan awal kilometer per jam. Bisa kita lihat rem cakram memiliki kenaikan suhu yang lebih tinggi di antara 25 sampai 30, dan titik atasnya itu garis oranye itu naik ada di 55 ke atas, yaitu 55 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu yang lebih tinggi, namun suhu tersebut cepat menurun karena sistemnya terbuka. Sementara itu, untuk rem tromol mengalami kenaikan suhu yang lebih lambat. Bisa kita lihat grafik di samping ini yang berwarna biru naik ke atas itu, dia ada dari 20 derajat Celcius ke atas dikit itu sampai di antara 45 sampai 50 derajat Celcius. Nah, rem tromol ini mengalami kenaikan suhu yang lebih lambat, tetapi pendinginan yang kurang efisien karena desainnya itu tertutup. Hal ini menjadikan cakram itu lebih stabil untuk pengereman berulang. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ada pula kelebihan dan kekurangan, efisiensi, biaya, dan keandalan. Di efisiensi, ada rem cakram unggul dalam hal efisiensi pengereman, kecepatan respon, dan pendinginan. Di biaya, rem cakram memiliki harga dan biaya perawatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, rem tromol lebih murah, tahan kotoran, dan cocok untuk kendaraan ringan. Kehandalan, rem cakram menawarkan kehandalan tinggi dalam kondisi pengereman berat dan berulang dibandingkan performa rem tromol yang menurun pada suhu tinggi dan pengereman intensif. Baik, ada pula kesimpulan dari hasil penelitian kami. Itu dapat disimpulkan bahwa sistem rem cakram memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan rem tromol. Hal ini terlihat dari jarak pengereman yang lebih pendek, waktu reaksi yang lebih cepat, serta kemampuan pendinginan yang lebih efisien. Meskipun suhu rem cakram meningkat lebih tinggi selama proses pengereman, desain terbukanya membuat panas cepat terlepas sehingga performa tetap stabil. Sebaliknya, rem tromol memiliki kelebihan pada perlindungan dari debu dan biaya perawatan yang lebih rendah, namun kurang efektif untuk pengereman berulang atau pada kecepatan tinggi. Oleh karena itu, rem cakram lebih cocok digunakan untuk kendaraan berkecepatan tinggi, sedangkan rem tromol lebih sesuai untuk kendaraan dengan penggunaan ringan dan kebutuhan biaya yang ekonomis. Baik,
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah elemen mesin, serta kepada seluruh rekan dan tim yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami persilakan untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.